Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kau pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kau pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kau pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu." Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam renungan kita hari ini saya berikan tema bagi kita, janganlah ragu. Kita telah membaca renungan hari ini, bagaimana firman Tuhan boleh kita baca, bagaimana keraguan yang dimiliki oleh Yohanes. Kita mengenal adalah Yohanes adalah seorang utusan daripada Allah yang boleh dipakai Tuhan, boleh mempersiapkan jalan bagi Mesias, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengapa Yohanes mengalami keraguan ketika dia mendengar apa yang telah dilakukan oleh Yesus, apa yang telah diberitakan oleh Yesus, perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Yesus, sehingga Yohanes dari penjara, di mana atas setiap keyakinannya kepada Allah yang ia percaya, membuat dia harus masukkan ke dalam penjara karena sikap daripada penolakan orang-orang yang tidak mengindahkan pemberitaan Injil, sehingga dia harus dipenjara. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam penjara dia mengalami keraguan. Dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menanyakan kepada Yesus, benarkah yang dinantikan ataukah ada orang lain yang akan dinantikan yang menjadi Mesias
yang sedang mereka nantikan datang ke dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Yohanes ketika membaptis Yesus, ketika dia membaptis orang-orang untuk boleh percaya dan menerima berita Injil itu. Namun mengapa Yohanes harus mengalami keraguan? Setiap orang akan mengalami keraguan ketika dia belum mempercayai secara penuh apa yang ia percaya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga Bapak Ibu, dalam hal kecil pun kadang kita ragu. Apalagi dengan Yohanes yang telah memberitakan tentang Mesias, yang membuat banyak orang percaya dan memberi dirinya untuk dibaptis, namun dia tetap mengalami keraguan. Namun keraguan yang dimiliki oleh Yohanes dijawab tuntas oleh Yesus Kristus. Jikalau kita membaca di ayat keempat, Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Yesus memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Yesus tidak bertele-tele, namun Yesus berkata sesuai fakta. Karena fakta akan membuka mata, akan membuka lebar penglihatan daripada murid-murid Yohanes, sehingga mereka bisa memberitakan kepada Yohanes bahwa Mesias yang dinantikan adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Itulah Mesias yang telah dinantikan, dan itulah Mesias yang telah dia persiapkan jalan untuk boleh datang ke dunia ini menyelamatkan kita yang berdosa. Sehingga Yesus berkata di ayatnya yang kelima, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita sering mengalami keraguan? Keraguan itu sering terjadi karena belum adanya kebenaran yang secara real boleh kita lihat, sehingga kita ragu-ragu di dalam mempercayainya. Dan itu bukanlah suatu hal yang membuat masalah besar dalam hidup kita. Karena apa? Karena perlu kita merasa ragu supaya kita bisa melihat kembali, menggali lebih dalam kebenaran itu, sehingga kita tidak salah menempuh jalan. Dan inilah yang boleh diinginkan oleh Yesus terjadi. Sehingga iman dari Yohanes, bahkan orang-orang yang telah percaya, yang telah menjadi murid-murid Yohanes untuk mengikut Yesus Kristus, diteguhkan imannya lewat perbuatan fakta yang telah terjadi dilakukan oleh Yesus Kristus, di mana orang buta disembuhkan, orang tuli dapat mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan, sehingga menguatkan iman mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keraguan apa yang sedang kita alami saat ini dalam mengikut Yesus Kristus? Apakah kita kurang percaya bahwa Dia adalah juru selamat dalam hidup kita? Apakah kita percaya bahwa Yesus mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita? Sering Bapak Ibu, orang Kristen mengalami keraguan. Ketika kesulitan datang, badai menerpa kehidupan orang percaya, dia berdoa kepada Tuhan, namun tetap badai itu menerpa hidupnya, dia berkata, saya tidak percaya kepada Yesus. Dia ragu akan kuasa Yesus nyata dalam kehidupannya. Dia tidak meyakini bahwa apa yang dialaminya adalah suatu karya daripada Allah yang boleh menguatkan iman kita semakin teguh dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang boleh mengalami kuasa Tuhan, namun ada orang yang banyak kecewa juga. Namun itu semua karena iman kita yang belum sungguh-sungguh bertumbuh di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang yang telah terbaring di dalam ranjangnya, seorang yang lumpuh, yang belum percaya kepada Yesus, hanya karena mendengar dan meyakini Yesus mampu menyembuhkannya, Yesus berkata, bangkitlah dan pulanglah. Kesembuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Mari kita koreksi kehidupan kita. Jangan pernah ragu atas kuasa Allah dalam hidup kita.
atas perbuatan Yesus yang boleh mampu menolong kehidupan kita, namun koreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Kepercayaan kita akan meneguhkan iman kita, akan menghancurkan keraguan yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah ragu. Lihatlah akan setiap kuasa Allah, kuasa Yesus Kristus yang telah dinyatakan di dalam kehidupan nenek moyang kita melalui firman Allah yang telah tertulis dalam Alkitab. Baca dan renungkan, maka kita akan merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, perbuatan yang begitu nyata terjadi dalam kehidupan kita. Keraguan akan menjadikan kita semakin jatuh ke dalam dosa, namun keyakinan kita, iman kita yang mau sungguh-sungguh akan menjadikan kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, pertolongannya yang mampu menyelamatkan hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah ragu, tapi imanilah, yakinilah Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah datang ke dunia memberikan bukti nyata dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, percayalah, jangan pernah ragu. Yesus akan berkarya melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Bagaimana firman Tuhan menguatkan keyakinan kami kepada Yesus Kristus, supaya kami tidak bimbang bahkan ragu dalam menjalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Tuhan, mampukan kami karena kami percaya begitu banyak kuasa Tuhan, bahkan perbuatan yang boleh nyata yang Kau lakukan dalam kehidupan nenek moyang kami, bahkan kehidupan kami. Oleh karena itu kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga perbuatan yang daripada Tuhan Allah nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.